saudara, punya keluarga fakir, ya, itu lebih diutamakan ketimbang kita sedekah ke orang lain. Dari situ mulainya. Ya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hubungan silaturahimnya, hubungan kekeluargaannya. Dan pasti orang kalau kita sedekah kemana-mana, terus keluarga terdekat fakir kita nggak sedekahin, pasti orang akan jadi renggang, ya kan? Dengan orang yang bersedekah itu. Maka Islam itu mengutamakan orang-orang terdekat. Nih kita di lingkungan, jangan jauh-jauh dulu sedekah. Ada lebihnya, lempar ke jauh. Lempar ke tempat orang-orang yang sangat membutuhkan. Tapi utamakan. Kita kan prakteknya begitu. Utamakan semua di sini. Apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita, warga masyarakat, tetangga-tetangga kita, nah, itu yang paling kita utamakan. Kenapa? Karena memang orang yang terdekat. Ya, kita kena musibah, yang datang ke tetangga duluan kan. Yang dekat duluan. Gitu. Fa innahum aula bihi min ghairihim. Karena sesungguhnya mereka, keluarga dan tetangga terdekat itu lebih utama daripada orang lain. Ya. Orang lain jauh mungkin di sana ada juga yang menyedekahkan. Wassawabu fi shadaqati 'alaiha aktsaru wa a'zam. Dan pahalanya bersedekah kepada orang-orang terdekat itu lebih besar pahalanya. Allah kasih lebih besar. Maka zakat, sedekah itu diutamakan adalah kepada orang-orang yang terdekat. Tempat kita di situ bergaul, tempat kita di situ punya pekerjaan, cari makan, kita tinggal di situ. Nah, itu diutamakan. Dan itu pahalanya lebih besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu 'alal aqaribi shadaqatun wasilatun." Dan adapun sedekah kepada para kerabat itu adalah sedekah silaturahim. Jadi menyambung dia. Enggak ada gap. Enggak ada kecemburuan. Ya. Gua susah, orang jauh-jauh dikasih. Nah, cemburu jadinya. Justru kita nyambung, semakin erat, semakin akrab, semakin terjalin persaudaraannya. Kenapa? Dengan adanya sedekah kita utamakan kepada kerabat yang fakir. Kecuali kalau kerabat atau lingkungan kita udah cukup semua. Ya. Nah, ada yang lebih membutuhkan, itu baru kita kasih yang lebih membutuhkan. Wa minat ta'addi an tu'tiya shadaqatika lil ajanib wal aba'id. Dan termasuk kategori melampaui batas, keliwatan. Kata orang kita keliwatan, berlebihan. Sedekah ada yang melampaui batas. Bukan kelebihan banyak sedekahnya, bukan. Tapi apa yang dimaksudkan at-ta'addi? An tu'tiya shadaqatika lil ajanib. Engkau memberikan sedekah kepada orang yang jauh, wal aba'id, orang-orang yang jauh. Wa anta ta'lamu, sedangkan kamu tahu, anna aqaribaka wa jiranaka, bahwa kerabat dan tetanggamu itu ahwaju ilaiha, lebih membutuhkan kepada sedekah itu. Kalau kita tahu ada orang di lingkungan kita yang lebih butuh, terus kita ngasihnya kepada yang jauh, kita lompatin dia, itu namanya sedekah berlebihan. Jadi ada pekerjaan yang berlebihan kan salah, nggak boleh. Ya, urusan ibadah aja berlebihan nggak boleh kita. Melampaui batas, dan ini nggak boleh memang. Kita memberikan sedekah keluar yang jauh, sementara kita tahu orang terdekat kita yang ada di lingkungan kita atau bahkan keluarga kita itu lagi kesusahan.
Nggak boleh kita jauh-jauh sedekah. Ya. Ini adabnya begini dalam bersedekah. Kita praktekkan di lingkungan kita begitu. Sedekah kita itu terutama kita berikan kepada warga lingkungan terdekat. Jangan sampai ada yang teriak susah gitu. Bantu yang susah, bantu yang susah, bantu. Wa 'alaika bi shadaqati sirri, dan hendaklah kamu bersedekah dengan sirri, dengan rahasia, diam-diam. Faqad warada anna sawabaha yudha'afu, karena telah ada penjelasan hadis, keterangan-keterangan bahwa pahala sedekah yang sirri itu, yang diam-diam itu, yudha'afu, dilipat gandakan, ala thawabis shadaqatiz zahirati, daripada sedekah yang kelihatan terang-terangan. Ya. Sab'ina di'fan, sampai 70 kali lipat. Sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang sengaja tidak ditampakkan kepada orang, itu pahalanya lebih besar 70 kali lipat. Kenapa? Karena memang sembunyi-sembunyi itu lebih enggak jadi riak gitu. Kalau kita kan modelnya enggak boleh ketahuan orang kebaikan kita, udah girang aja kita. Ada bangga setidaknya itu. Udah sedekahnya paling gede gitu. Iya kagak ngomong di mulut, tapi di hati ngomong aja tuh di hati. Keganggu kita. Tapi dengan sedekah sirri itu menimbulkan keikhlasan kita. Kita tutup biar orang lain nggak tahu. Yang penting Allah Maha tahu. Gitu. Ada orang udah begitu, udah nutup, berusaha ikhlas. Ada yang ngomongin, gue nggak pernah ngeliat tuh dia sedekah. Akhirnya ngomong dia, iya kan? Gara-gara digituin, wah dia ngomong, lu kagak tahu. Nah udah, kalau udah begitu tuh kacau, disebut semua. Ya. Kadang-kadang suka pancingan begitu, godaan. Udah tahan aja. Biarin, orang kata gitu juga. Allah mah tetap nilai kita bagus. Ya kan? Nggak ada yang kurang penilaian dari Allah. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang rahasia itu akan memadamkan kemarahan Allah. Jadi kalau Allah murka, ya, atau kita lagi banyak kena cobaan, sedekah diam-diam, itu akan meredakan marahnya Allah kepada kita. Jadi timbul rasa sayang. Kenapa? Emang kita murni ikhlas. Allah, jangankan Allah, manusia aja kalau kita berbuat baik kepada dia, turun marahnya kepada kita. Nggak akan terus menerus. Wa ayyu syai'in a'zamu min ghadabihi, dan apakah yang lebih besar daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Ya. Hidup udah paling parah, paling celaka kalau kita dimarahin sama Allah. Kemarahan Allah itu pasti akan mendatangkan azab. Setidaknya kalau di dunia jadi bencana murkanya Allah itu. Ya. Yang datang tentara Allah, ya kan, berupa banjir bandang, tahu-tahu sungai meluap, tahu-tahu rumah kebakaran. Ya, itu murkanya Allah. Itu bisa kita padamkan itu dengan apa? Sedekah, banyakin sedekah secara rahasia. Wa ma atfa'athu shadaqatus sirri illa li'uzmiha indahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada
yang bisa memadamkan kemarahan Allah itu dari sedekah siri kita, kecuali karena keagungan sedekah siri itu. Ya. Karena di mata Allah, sedekah yang rahasia itu sangat luar biasa. Nilainya besar, sehingga Allah yang seharusnya murka menurunkan, menimpakan bala kepada manusia, itu Allah tahan. Maka di mana kampung di situ ahli sedekahnya banyak, insya Allah adem tuh kampung kita. Ya. Di mana orang rajin rutin sedekah, insya Allah bala-bala itu menghindar. Emang Allah hindarin. Bisa jadi kebakaran kagak jadi, gitu kan. Musibah-musibah besar nyingkir. Kenapa? Tudfi'u, dipadamkan oleh sejuknya sedekah yang rahasia itu. Diam-diam sedekah, diam-diam sedekah, gitu kan. Allah liatin aja, Allah kan demen liatin kita begitu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah berfirman, jika kamu menampakkan, menunjukkan sedekahmu secara zahir, kelihatan, fa ni'imma hiya, maka itu baik. Ya, namanya sedekah ya baiklah. Dinilai oleh Allah tetap. Sedekah yang terang-terangan, kelihatan, diumumin, oh, ini dari si fulan, ya kan? Diumumin di masjid itu baik. Jadi nggak disalahin. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kamu sembunyikan, kau berikan kepada orang-orang fakir secara diam-diam, tanpa ketahuan orang lain, tanpa niat sedikit pun untuk ketahuan orang lain, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi. Ya. Jadi yang sedekah terang-terangan ya kagak jelek, tetap dinilai baik oleh Allah. Tapi lebih baik lagi sedekah diam-diam. Apa hadiahnya? Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Ya. Dosa-dosa rontok itu dengan sedekah. Jadi dia menolak bala, merontokkan dosa, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Enggak usah ngomong-ngomong juga Allah pasti tahu. Ya, karena Allah khabir sifatnya, Maha mengetahui, Maha mengawasi. Ya. Wa innama fuddilat shadaqatus sirri. Dan hanyalah diutamakan sedekah yang sirri. Kenapa diutamakan? Li'annaha aqrabu ilal ikhlasi. Karena sedekah sirri itu lebih dekat kepada keikhlasan. Ya. Minalladzi huwa ruhul a'mal. Di mana keikhlasan itu merupakan ruhnya setiap perbuatan baik kita. Perbuatan baik sebesar apapun, kalau nggak ada ikhlasnya kan kagak dinilai. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka untuk menyembah Allah kecuali dengan ikhlas. Ya, dengan murni bersih karena Allah, tidak ada karena yang lain. Maka sedekah yang dilakukan diam-diam itu lebih dekat kepada keikhlasan. Wali annaha ab'adu minar riya'il mufsid. Dan karena bahwasanya sedekah sirri itu jauh dari sifat riya yang merusak. Enggak ada potensi riya. Enggak ketahuan orang.
Ya, nggak ada arep-arepan orang puji. Tapi kalau orang tahu, orang lihat, walaupun kita kagak ngarepin dipuji, begitu dipuji, hati kita bangga. Nah, itu manusia. Ya, akhirnya yang tadinya kagak timbul jadi timbul. Ya, fa iyyaka warriya, maka jauhinlah olehmu daripada sifat riya fi shadaqatika, di dalam sedekah-sedekahmu. Oh, fi syai'in min a'malika, atau dengan amal-amal lain, jangan. Karena riya itu merusak. Apaan aja kalau udah pakai riya. Riya itu harapan dilihat orang. Ya, riya itu dari kata ra'a yara, melihat. Ya, menjadi sifat riya, setiap perbuatan pengen diketahui orang, ya, pengen dilihat orang. Akhirnya nggak ada amal yang berpahala semua, karena udah diarahkan bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Merusak dia. Maka riya itu disebut mufsid. Sifat yang merusak amal kita. Kita sangka banyak ibadah kita. Kita sangka banyak amal kita. Begitu nanti minta di hadapan Allah, enggak ada. Dibalikin sama Allah. Ente minta sama orang ente dulu minta dipuji. Gitu. Minta sono. Suruh gitu. Ya. Dulu ente sedekah karena siapa? Karena si Fulan. Minta sama si Fulan. Orang bukan karena saya atau. Jadi pahalanya enggak dikasih. Maka jauhi sifat itu. Wa iyyaka wal manna bis-shadaqati 'alal fuqara. Dan jauhilah mengungkit-ngungkit sedekah kepada orang-orang fakir. Disebut-sebut, ya, diungkit-ungkit. Bikin sakit hati orang kan. Lu waktu susah, gua yang bantuin. Ya, gitu kan. Sebut-sebut. Nah, sambil ngomel lagi kan. Sedekah sembari ngomel. Bil manni wal adza. Jadi caci makian, jangan. Ya. Lu mulu. Nah, jangan tuh. Lu mulu, biar udah sering juga. Lu lagi. Suka begitu tuh kita. Karena ada orang memang yang sengaja Allah datangkan ke kita untuk datang minta sedekah. Ada. Kita harus berhusnuzon kepada Allah kalau ada orang datang kepada kita itu karena Allah yang mentakdirkan dia datang. Ya kan? Tahu kita juga lagi susah orang itu datang. Allah kan menguji kita. Ya. Bisa nggak kita menahan kesabaran itu kan? Walaupun berkali-kali. Nabi pernah begitu. Ada satu kejadian, seorang sahabat itu minta duit sama Nabi, dikasih. Besok datang lagi, minta lagi, dikasih lagi. Ketagihan, besoknya datang lagi, dikasih lagi. Namanya Al-Hakim. Berkali-kali dia minta, Nabi ngasih aja. Nah, tapi karena keseringan, Nabi sih nggak kesel, cuman dinasehati sama Nabi. Hakim, emang harta itu rasanya lezat, enak, menarik. Apalagi mendapatkannya nggak capek, tinggal minta, gitu. Tapi kalau keterlaluan, nah dinasehati sama Nabi, itu justru akan membuat Allah murka. Sifat itu. Jadi Nabi bukan nggak ngasih, dikasih mah dikasih, tapi terus dia nasihati nama Nabi. Karena kalau kamu terus menerus jadi peminta-minta seperti ini, maka Allah tidak akan menurunkan rizki. Setelah dinasihatin sama Nabi, maka Al-Hakim ini saat itu berhenti dia, nggak mau minta lagi. Bahkan berjanji kepada siapapun, bukan hanya kepada Nabi, nggak akan minta-minta terus dalam hidupnya. Sampai Nabi sudah meninggal, satu ketika dia dijadikan petugas oleh khalifah, ada orang mau ngasih duit, dia masih tolak. Karena pemberian manusia itu akan menutup pemberian Allah. Ketakutannya begitu dia. Dari situ dia mulai terkenal tuh akhirnya, dari nasihat yang diberikan Nabi itu. Sejak itu dia nggak pernah lagi mau
minta. Karena Nabi juga pernah sampai mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan menjadi orang yang peminta-minta maksudnya. Jadi sifat itu juga enggak bagus. Tapi kalau kita tidak mau memberikan, itu tidak boleh dicampuri dengan misalnya hinaan gitu, enggak usah. Kalau ada kita rezekinya, walaupun dia berkali-kali datang, ya kasih aja. Nabi kan nyontoinnya begitu. Orangnya dia lagi yang datang ke kita, udah kasih aja. Kalau lagi ada, kalau nggak ada, jangan dicaci maki. Nah, kira gitu. Tapi kita boleh mengingatkan orang supaya nggak punya sifat seperti itu, nggak jadi peminta-minta. Iya, hina. Sangat hina. Islam itu, makanya ini kan menandakan ketika Nabi menyetop Al-Hakim itu, menasehati, kalau kamu begini nanti jadi rendah derajatnya. Di mata manusia jadi hina. Gitu kan? Nah, yang lebih bagus tuh memberi bukan meminta. Dengan diingatkan begitu, maka kita harus ingetin. Nggak boleh mental itu. Mental peminta-minta itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Maka riwayat itu menjelaskan bahwa Islam itu melarang meminta-minta. Ya. Tapi bagi si orang yang punya, kalau dia diminta, ya kasih. Kalau dia ada. Gitu. Iya, mengemis itu nggak boleh dalam Islam. Kalau ngamen beda tuh, Kak. Kalau ngamen beda gitu. Ya, modelnya ya beda-beda tipis. Ya kan? Ngamen itu hanya bedanya begini, nggak langsung minta, dia nunjukin dulu, ya kan, menghibur orang dulu, hitung-hitung ini kerjaan, walaupun yang dihibur belum tentu demen kan, iya, belum tentu suka, iya. Jadi sifat meminta-minta itu yang dengan cara apapun ya, itu merendahkan derajat manusia, nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang sering minta ke kita nggak boleh juga menghina dia. Nah, gitu. Islam tuh benar-benar memuliakan. Siapa tahu memang orang yang meminta-minta itu emang dalam keadaan susah. Dia udah nggak ada jalan lain kecuali dia minta pertolongan. Nah, tadi. Jadi wa iyyaka wal manna bis shadaqah 'alal fuqara, ya. Tidak boleh kita mencaci maki, mengungkit-ungkit sedekah kepada orang kafir, para orang fakir. Faqad warada fihi wa'idun syadidun. Karena orang yang mengungkit-ungkit itu akan mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tatlub mimman tatasaddaq alaihi mukafa'atan 'ala shadaqah. Dan janganlah kamu meminta kepada orang yang kamu kasih sedekah itu balasan. Jangan, ya. Wala tamnun tastaksir. Jangan sampai kamu memberi mengharapkan imbalan yang lebih besar dari orang itu. Udah dari Allah aja imbalannya. Mengharapkan balasan berupa apapun, misalnya binaf'in minhu laka, dengan cara mengambil manfaat dari orang yang diberikan sedekah itu. Lu gua kasih duit ya, tapi lu begini gitu kita suruh dia. Nah, nggak boleh. Au khidmatin, atau supaya dia membantu. Ya, dia nurut aja sama kita karena sering dibagi duit. Au ta'zimin, atau menjadi dia menghormati, mengagungkan kamu, enggak boleh. Ya. Kita dengan niat sedekah itu supaya orang itu takut misalnya sama kita. Supaya orang itu hormat sama kita, enggak boleh. Fa in talabta syai'an min zalika ala sadaqatika kana hazzuka wa nasibaka minha. Kalau kamu minta balasan sedikit aja dari orang yang kamu kasih sedekah,
maka itu sudah merupakan bagianmu. Allah nggak kasih lagi pahalanya. Udah dibalas sama orang itu. Gitu. Dalam bentuk apapun. Bukan bentuk misalnya dibalas dikasih duit lagi, bukan. Bisa jadi tadi orang itu jadi supaya orang itu hormat sama kita. Nggak boleh juga. Ya. Wa qad kana salafus salih, dan adalah para ulama-ulama salafus salih yukafi'una al-faqir ala du'aihi lahum inda tasadduq alaihi. Orang-orang ulama-ulama salafus salih itu malah membayar kepada orang-orang fakir yang mendoakan mereka karena dikasih sedekah. Sampai begitu tuh. Orang miskin dikasih sedekah, dia kan pasti ngucapin terima kasih. Habis itu ngedoain yang ngasih sedekah. Ini ulama-ulama dulu, kalau sampai begitu, sampai didoain aja sama fakir miskin itu, diupain buat baca doanya. Ente udah doain saya nih, saya kasih lagi. Gitu. Sedekahnya lain, ngupain doa lain. Kenapa bisa begitu? Makhafatan nuqsanis sawabi, karena takut berkurangnya pahala dari Allah. Gara-gara nih orang miskin ngedoain gitu. Gara-gara nih orang udah ngebalas kebaikannya. Dia kan mendoakan kita karena membalas kebaikan kita. Sampai begitu tuh, dibalas pakai doa, itu dibalikin, diupain. Ini khusus upah doa tadi tuh. Supaya pahala tadi sedekah itu full dia terima dari Allah. Nah, saking takutnya itu, ya, saking takutnya. Padahal ya namanya doa ya udah pasti baik lah, ya kan. Terima kasih, mudah-mudahan rezekinya berkah, selamat segala macam kan, didoain begitu. Itu dia upain lagi khusus buat doanya. Kenapa? Saking dia takut pahalanya kurang, ya, dari sedekah yang diberikan itu. Wa dzalika ghayatul ihtiyat. Yang demikian itu dilakukan karena saking hati-hatinya, ya, takut bener, ya, sampai pahalanya berkurang. Boro-boro kepikiran dipuji, di apa kan, sampai didoain begitu aja, dia takut pahalanya berkurang. Dianggap itu udah balasan dari manusia, ya, walaupun dalam bentuk doa. Wa kadzalika la tatlub minal faqiri syukran. Begitu juga jangan kamu minta dari orang fakir itu tanda terima kasih, nggak usah. Ya, orang dikasih duit nyelonong aja, kagak terima kasih, kagak pak. Ya udah, jangan pakai diomongin. Tuh orang kagak ada terima kasihnya, udah kasih duit. Nggak usah kita ngarepin terima kasih. Ya, dia nggak terima kasih, ya udah urusan dia. Wala madhan, apalagi pujian. Wala antazkura linnasi, dan jangan sampai kamu menceritakan sedekah itu kepada manusia. Alladzi a'taitahu, apa yang kamu berikan. Fayanqusu bidzalika ajruka, maka akan mengurangi pahalamu. Au yadhhaba ra'san, atau bahkan sampai menghilangkan pahala total. Bukan hanya berkurang pahalanya, tapi enggak ada sama sekali. Wala tatrukis shadaqata makhafatal fuqara, dan jangan sampai kamu meninggalkan sedekah karena takut fakir. Au nuqsanil mal, atau takut kekurangan harta. Enggak ada tuh cerita begitu. Orang sedekah, orang banyak sedekah jadi jatuh miskin, enggak ada ceritanya. Kan udah banyak buktinya. Ya, apalagi zaman viral-viralan begini sekarang nih. Ya kan? Terlepas daripada ikhlas atau tidak, tapi banyak bukti yang kita lihat, orang semakin rajin sedekah, makin kaya. Makin kaya. Dan itu buat kita jadi pelajaran. Saya kebetulan juga baru aja ketemu nih orang kaya begitu. Bukan orang kelihatan, orang biasa-biasa aja, karena dia lihat saya lagi bangun musola di kantor, kebetulan habis lebaran kemarin agak sedikit tersendat, karena dananya kurang. Ada orang kaya yang ngelihat begitu, itu langsung terpanggil dia. Kok ada musola lagi dibangun gitu? Dia langsung nanya,
dan menjamin akan udah ini semua saya yang selesaikan. Wah. Sampai dihitung lagi, sampai dia harus tambahin lagi anggarannya. Takut kurang. Dari anggaran yang tinggal 300 juta itu sampai harus dibengkakin sampai 790 juta. Saya bayar semuanya nih musola. Sampai begitu tuh. Kan ada orang-orang yang begitu. Saya bertanya, ini Bapak beneran mau ngasih? Ya beneran, saya nggak bercanda. Sampai begitu. Terheran-heran kita melihat ada orang yang sebegitunya. Tapi rupanya setelah saya dekat, wah dia cerita banyak. Saya semakin banyak yang saya keluarin, makin ngalir saya nggak bisa tahan dari Allah. Sampai begitu dia ngomong. Makin ngalir saya nggak bisa tahan. Entah usahanya apa. Saya dengar itu seorang developer gitu. Tapi itu kemurahan itu artinya semakin banyak yang dikeluarin itu emang bukti. Dia merasakan langsung itu. Karena dia berkali-kali ngalamin begitu. Setelah dia keluarin itu berlimpah balik ke dia. Ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu jaminan Nabi yang ngomong, ya. Tidak akan berkurang harta gara-gara banyak sedekah, ya. Wa tasadduqu huwallazi yajlibul ghina. Nah, nanti kita lanjutkan di situ ya. Bahkan sedekah itu yang mengundang kaya. Nah, ini mudah-mudahan ini memotivasi kita bahwa amal atau sedekah yang kita berikan itu bukan hanya pahala yang besar, tapi juga Allah jamin harta yang kita keluarkan sedekah itu pasti selamat, pasti milik kita. Ya. Yang di tangan kita mah belum tentu menjadi milik kita. Kita taruh di bank belum tentu juga itu menjadi milik kita. Ya. Tapi yang kita serahkan kepada Allah itu yang pasti. Ya. Nah, maka ini menjadi motivasi buat kita untuk selalu, walaupun tentu sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.